Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Syekhuna al-fadil Abu Yahya hafizahullah wa saddada khutah matta'anallahu bi tuli umurihi wa tabarraku wa natabarraku bi majalisihil ilm. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, kedatangan Al-Faqir Abdul Somad ada 3 tujuan. Yang pertama, menyambung silaturahim. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu. Yang kedua adalah ingin menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a. Yang ketiga adalah memohon doa dari guru kita, mudah-mudahan selalu istiqomah, mudah-mudahan selalu diberikan hidayah, bimbingan Allah, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebenarnya kedatangan Al-Faqir itu saja yang 3. Tiba-tiba sampai di sini tadi diberikan kertas, tolong Ustadz berbicara sampai jam 7.45. Jadi merubah niat di tengah ibadah itu masih ikhtilaf ulama. Jadi tidak bisa merubah niat di tengah ibadah. Tapi kata Buya, silakan berbicara sampai sore. Insyaallah. Suatu ketika Imam An-Nawawi meninggal tahun 676 Hijrah, ingin berziarah ke makam Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Jarak antara mereka lebih kurang 400 tahun. Imam Syafi'i meninggal di Fustat di Kairo, sedangkan Imam Nawawi berada di Damaskus, Suriah. Jaraknya lebih kurang 1.500 km. Kalau tidak percaya, ukur sendiri. Lalu kemudian Imam Nawawi dengan jarak yang jauh, dengan jarak umur yang jauh, datang mau berziarah ke makam Imam Syafi'i. Begitu beliau sampai, melihat kubah. Jadi makam Imam Syafi'i itu ada kubahnya. Begitu dia melihat kubah, air matanya menetes, bulu romanya dia tak sanggup menahan. Akhirnya dia tidak jadi berziarah, dia pun pulang. Karena kehebatan, kemuliaan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu kemudian Imam Nawawi pun pulang, meninggalkan Mesir, menuju Damaskus. Rupanya Imam As-Subuki mendengar berita itu, bahwa ada seorang ulama besar bernama Imam An-Nawawi datang ke Mesir. Imam As-Subuki pun datang ke Kairo Fustat mencari Imam Nawawi. Rupanya Imam Nawawi juga sudah meninggalkan Mesir. Dia menyusul sampai ke Damaskus. Sampai di Damaskus, ternyata Imam Nawawi tidak berada di Damaskus. Dia sudah pulang ke kampung halamannya di Nawa. Lalu kemudian Imam As-Subuki datang lagi, dan mereka mengatakan Imam Nawawi sudah menghadap Allah, meninggal dunia. Begitulah para ulama saling ingin bertemu, saling ingin berjumpa. Ulama yang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada hasad dalam dirinya, tidak ada di dalam hatinya untuk kibr, angkuh dan sombong, dan tidak ada ihtiqar, mengecilkan orang lain. Al-Faqir Abdul Somad hari ini dimuliakan luar biasa, berada di majelis ilmu Abu Yahya hafizahullah, dan diberikan kesempatan untuk berbicara. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu di majelis ilmu, majelisnya Rasulullah SAW, disatukan pula di dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, bersama orang-orang yang benar, wasyuhada, bersama orang yang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang saleh. Imam An-Nawawi rahimahullah ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitab Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama yang tidak menikah karena lebih mementingkan ilmu daripada menikah. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi. Tidak menikah sampai menghadap Allah subhanahu wa ta'ala.
Tapi ini jangan dijadikan inspirasi oleh para jombloan sejati. Karena berbeda kadar keilmuan dan latar belakang. Lalu kemudian Imam Nawawi itu sebagaimana diceritakan oleh Syekh Ali Jum'ah. Imam An-Nawawi, beliau pada suatu ketika, tidak seumur hidupnya, beberapa zaman saat beliau aktif menulis, tidurnya hanya pada saat menulis, dan ketika dia mengantuk lalu kemudian kepalanya berat terjatuh pada tulisan. Lalu kemudian ketika dia sudah terbangun, dia lanjutkan lagi menulis. Itulah mengapa ketika dihitung, ternyata lembaran-lembaran kitab yang dia tulis itu kalau dihitung lebih banyak daripada usia hidupnya. Karena memang hidupnya adalah untuk ilmu. Imam An-Nawawi rahimahullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bidang hadis, ketika orang mengkaji di awal-awal kajian Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis-hadis walaupun jumlahnya lebih daripada itu. Kemudian orang akan naik lagi ke atas, mereka juga akan membaca hadis-hadis yang disusun Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian ketika ingin membaca kitab yang hanya isinya doa-doa dan munajat kepada Allah, maka orang juga akan kembali membuka kitab An-Nawawi yang berjudul Al-Azkar. Kemudian ketika orang membaca kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh murid dari Imam Asy-Syafi'i bernama Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah, maka banyak orang tidak mengerti makna kitab Sahih Muslim. Hadisnya sahih tapi pemahamannya saqim. Hadisnya sahih tapi pemahamannya dhaif. Maka kita mesti juga membaca kitab Imam An-Nawawi. Beliau mensyarah Sahih Muslim dalam kitab berjudul Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Begitu ketika orang membaca kitab-kitab mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syirazi, lalu kemudian mereka tidak paham isinya, maka mesti membaca kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Maka dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, tidak ada orang yang tidak berhajat, membutuhkan, memerlukan imam-imam kitab-kitab Imam An-Nawawi. Begitu juga ketika orang membaca kitab mustalah hadis, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis maudhu'. Kalau putusnya di bawah karena rawinya hilang, maka disebut dia dengan mu'allaq. Kalau putusnya di atas hilang sama sahabat, disebut dia mursal. Kalau dia putus rawinya dua berurut-urutan, disebut dengan mu'dal. Kalau hilang salah satu, tidak sama dengan mu'dal, bukan mu'allaq, bukan mursal, maka dia sebut dengan munqati'. Maka orang juga tetap membaca kitab Imam An-Nawawi yang disyarah oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Takrib Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dengan Imam As-Suyuti jaraknya luar biasa. Kalau Imam An-Nawawi tahun 676, maka Imam As-Suyuti tahun 911. Di antara jarak yang panjang itu, mereka masih punya hubungan. Hubungannya adalah hubungan kajian, hubungan keilmuan, hubungan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dipesankan oleh guru kita Syekhuna Buya Yahya, bahwa hendaklah hubungan kita itu hubungan karena doa, hubungan karena ilmu, hubungan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hubungan yang membuat menyengsarakan kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga di antara orang yang berkasih sayang hari ini, hubungannya hanyalah karena foto yang diupload di wall Facebook. Banyak jamaah yang minta foto dengan Ustaz Abdul Somad, yang tujuannya akhirnya nanti kalau Ustaz Somad meninggal bisa diupload, dikasih lingkaran merah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagaimana dikatakan Abuya, membacakan kitab para ulama, lalu kemudian orang menyangka kita ustadz, padahal sebenarnya amat sangat jauh daripada itu. Kita hanya bisa mengikuti, menapaki apa yang pernah mereka lakukan dulu. Siapa yang kenal Imam Nawawi? Di mana rumahnya? Bagaimana keadaan keluarganya? Kita kenal Imam An-Nawawi karena kita membaca kitab-kitabnya. Apakah kalau kita sudah meninggal dunia nanti akan ada yang kita tinggalkan? Alhamdulillah, guru kita meninggalkan kitab, meninggalkan santri, pondok pesantren,
Maka kita coba berpikir, kira-kira nanti kalau kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita tinggalkan dan apa yang akan tetap mengalir dan apa yang akan menjadi penerang alam barzakh. Maka kalau dapat tiga-tiganya, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat, alhamdulillah. Kalau dapat waladun solehun, anak yang soleh, alhamdulillah. Kalau dapat lagi yang paling berkah di antara itu adalah shadaqatun jariyah, alhamdulillah. Itulah mengapa ketika orang-orang kalau sudah meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditanya Allah, hai mayat-mayat, hai orang yang meninggal dunia, maukah kamu aku berikan hidup walaupun semenit, satu detik? Mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah engkau beri aku masa yang singkat, yang pendek, semenit, satu detik ya Allah, fa asaddaqa, aku ingin hidup dan hidupku itu aku pakai untuk bersodakoh. Ada juga yang mengatakan bersolawat. Padahal yang kita maksud dalam ayat ini menurut para ulama, fa asaddaqa, bersodakoh, wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang-orang yang soleh. Itulah mengapa ibu bapak selalu memintakan doa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Dan ketika selesai berwudu dia meminta, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang soleh sajalah yang mendapatkan doa orang-orang beriman ketika mereka mendoakan dalam sholatnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Mungkin ilmu kita jauh dari Imam An-Nawawi, mungkin amal kita tidak sebanding apa-apanya dengan Imam An-Nawawi. Tapi kalau kita mendekatkan diri dengan cara mengkaji kitabnya, mengamalkan amalannya, meneruskan sunnah Rasulullah SAW, maka pesan Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia cintai. Majelis yang mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, maka Al-Faqir Abdul Somad berharap kitab itu ditulis oleh Imam An-Nawawi. Isinya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW, yang menjelaskan adalah guru kita Abu Yahya. Maka Al-Faqir Abdul Somad berharap bisa bersama dengan mereka bertiga dalam surga Jannatul Firdaus. Adapun jamaah bersama juga dengan mereka, cuman agak jauh sedikit tempatnya. Di situ sudah nampak apa yang dikatakan Abu Ya tadi, bahwa Ustadz itu merasa angkuh, sudah kelihatan dari omongannya. Dia merasa lebih dulu masuk surga dari jamaah. Ketika jamaah duduk tertib, adab, mendengar kajian, khusyuk, hatinya bersih. Lalu Abdul Somad yang ngomong, bicara, diberi kesempatan oleh Abu Ya, lalu kemudian berbicara, merasa dirinya mulia. Ketika dua hamba ini dibandingkan, ditimbang, bukan dilihat level, titel, status sosialnya, tapi dilihat hatinya. Antara jamaah yang hatinya rendah, menundukkan diri, merasa tidak tahu apa-apa, dibandingkan dengan Abdul Somad yang diberi kesempatan di majelis mulia, merasa terhormat. Saat itu jawab dengan jujur, apakah pandangan Allah jatuh kepada hamba yang rendah hati atau kepada ustadz yang angkuh dan sombong? Jamaah sulit untuk menjawab, karena kalau nanti dia jawab jujur, ustadz tersinggung, berhenti, merajuk, sakit hati. Sesungguhnya banyak sekali orang menyangka bahwa hatinya dipandang Allah karena kemuliaan. Bukan. Man tawadha'a lillah, siapa yang tawadhu, rendah hati karena Allah, maka itulah yang diangkat. Illa rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kalau cerita masalah ilmu, maka tidak ada ilmu yang lebih hebat daripada iblis. Kenapa demikian? Karena iblis pernah satu level dengan malaikat dan pernah di surga bersama Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ada orang mengaku hebat, ilmunya banyak, tapi angkuh, sombong, hasad, dengki, ihtikor, mengecilkan orang, ujubnya luar biasa, maka kata iblis, ente belum ada apa-apanya dengan saya. Itulah mengapa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai ada angkuh sombong dalam hati. Dalam sebuah hadis dikatakan, la yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi.
Ketika tadi saya turun, Al-Faqir Abdul Somad turun menginjakkan kaki di pesantren Al-Bahjah. Lalu kemudian Masya Allah para santri turun menyambut, mencium tangan Ustadz Abdul Somad. Santri yang bersalaman mencium tangan, hatinya bersih, rendah, tunduk. Dia mengecilkan dirinya di hadapan Allah. Dia merasa tidak punya apa-apa. Dia merasa tidak ada level apa-apa. Karena kerendahan hatinya itulah. Adapun Abdul Somad dengan angkuh dan sombongnya, bukan menarik tangannya, malah ngasih semua. Ayo, ayo, siapa lagi? Siapa? Silakan. Pada saat itu pandangan Allah jatuh kepada hamba yang sedang menghinakan dirinya, bukan kepada hamba yang sedang menaikkan dirinya. Makanya diungkapkan, i'jabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang ujub merasa kagum dengan dirinya, itu menunjukkan lemah akalnya. Kelihatannya besar isi kepalanya, tapi sebenarnya tak sesuai dengan kadar otaknya. Akalnya terlalu kecil, karena sesungguhnya orang-orang yang dibesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sadar yang besar itu bukan dia, yang dibesarkan itu dia, yang membesarkan itu Allah. Itulah mengapa selalu dia angkatkan kedua tangannya dan dia berkata Allahu Akbar. Itulah mengapa selalu dia katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini semua alat untuk mencuci karat-karat yang ada di dalam hati. Ketika Abdul Somad merasa bahwa diri dia suci, diri dia besar, diri dia hebat, diri dia, maka dia berkata yang suci hanya Allah, subhanallah. Ketika dia dipuji-puji orang, maka dia mesti mengatakan segala pujian milik Allah, walhamdulillah. Ketika orang mengatakan dia besar, maka dia mesti mengatakan yang besar itu hanya Allah, Allahu Akbar. Kalaupun dia bisa berjalan, dia bisa berkata, maka itu semua hanya kudrat dan iradat Allah. Maka dari mulutnya berkata la haula wala quwata illa billah. Kalau diucapkan dengan pemahaman, pemaknaan dan ilmu yang benar. Banyak juga orang yang berani mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tapi maknanya tidak merasuk karena tidak dengan ilmu, tidak mempengaruhi pola pikirnya, tidak mempengaruhi perbuatannya. Akhirnya ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu sama saja seperti ucapan bim salah bim abrakadabra, tidak berefek, tidak memberikan pengaruh. Itulah mengapa dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmu ada tapi tak ada manfaatnya, tak ada gunanya sama sekali. Kalau bicara tentang ilmu yang banyak, maka sesungguhnya tak ada ilmu kita dibandingkan dia yang diceritakan Allah dalam Al-Qur'an. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami angkat derajatnya tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia lebih memilih tanah ke bawah, rendah. Wattaba'a hawah, dia memperturutkan hawa nafsunya, namanya Bal'am. Maka dunia ini sebenarnya isinya tidak banyak, hanya 4 saja. Satu, orang yang diberi kekuasaan, angkuhnya luar biasa, Fir'aun. Orang yang punya harta, sombongnya luar biasa, Qarun. Orang punya ilmu, tapi ilmunya dipakai untuk menjilat penguasa-penguasa yang zalim, itulah dia, Haman. Maka mereka berdua selalu disandingkan, inna fir'auna wa Haman, karena memang mereka satu kapal. Dan yang keempat adalah na'udzubillah, berilmu agama tapi ilmunya tidak dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, dialah Bal'am. 4 tipe manusia kekal abadi sejak zaman Nabi Musa sampai hari ini. Jadi kita tinggal mengukur dan melihat diri kita saja. Kalau kita merasa punya kekuasaan tapi sombong, satu sel dengan Fir'aun. Kalau kebetulan kita kaya, tapi kemudian kekayaan kita hanya dipakai untuk menyombongkan diri, berarti kita satu tempat, satu level dengan Qarun. Kalau kita punya ilmu yang banyak, tapi ilmu itu tidak dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, sesungguhnya kita bersahabat dengan Haman. Dan kalau kita, na'udzubillah, punya ilmu agama, mengerti, tapi bukan untuk menunjukkan yang hak dan membatilkan yang batil, bukan untuk li'ihqaqil haq wa ibtalil batil, sesungguhnya sama saja dengan Bal'am. Duduk dengan para ulama sama dengan duduk di perpustakaan berhari-hari membaca kitab, belum tentu paham.
Tapi kalau Abuya sudah kita bersama majelis beliau, intisari dari kitab yang beliau baca dari mulai Dalwa dilanjutkan ke Ahqaf, lalu kemudian bacaan-bacaan beliau munajat di tengah malam, dikumpulkannya intisari dari semua kitab itu, dijelaskannya, kita sudah mendapatkan intisari patinya. Makanya banyak yang mengatakan kata-kata hikmah, duduk dengan ulama sejenak sama dengan duduk di perpustakaan bertahun-tahun. Karena kita baca buku belum tentu paham. Kalau paham belum tentu dapat hikmahnya. Dan berapa banyak orang baca buku hanya daftar isinya saja. Baca bolak-balik. Apalagi kalau orang di toko buku, buka, nggak boleh dibuka karena bukunya sampul plastik. Yang dilihat apa? Cuman preface di belakang dan harga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mujalasatus sholihin, duduk dengan orang-orang soleh. Dan tidak ada orang yang lebih soleh di dunia ini selain Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada namanya Abdullah ibnu Umar duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Abdullah bin Abbas, dan mereka ini didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia pemahaman Al-Qur'an yang benar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Anas bin Malik? Allahumma aktsir amwalahu, banyakkan anak, banyakkan hartanya, wa auladahu, banyakkan anaknya, waj'alhu min ahlil jannah, jadikan dia penghuni surga. Jadi kita datang ke majelis ilmu bukan hanya sekedar dapat ilmu, tapi juga dapat doa. Berapa banyak orang punya ilmu tapi tidak dapat doanya, sehingga ilmunya itu hanya memberatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika berhadapan dengan Allah, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, dan semua nikmat itu akan dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi ada satu nikmat yang ngeri luar biasa. Apa dia? An ilmihi fi ma'amil. Ilmu sudahkah kau amalkan? Satu sisi orang ketika membaca hadis ini, kamu akan ditanya tentang ilmumu, apakah sudah kau amalkan? Kalau gitu saya nggak datang lagi majelis ilmu, Pak Ustaz. Makin banyak didapat, makin banyak pertanyaannya. Tujuan hadis itu bukan demikian. Tujuannya kita tetap datang majelis ilmu, tapi buah dari kedatangan itu adalah amal kita jadi benar dan kita tetap bersemangat. Al-Fakir hari ini datang ke majelis ilmu, diberikan Allah kesempatan, diberikan umur panjang, dalam perjalanan panjang berjumpa dengan guru kita semua, Buya Yahya. Pertemuan kami terakhir bulan Maret tahun 2020 di Solo bersama Habib Sagaf di kediaman Habib Novel. Begitu habis selesai duduk kami bersama di majelis yang mulia, Masya Allah, Tabarakallah, Maulid. Setelah itu Habib Novel pun bercerita bahwa beberapa hari yang lalu ada yang meninggal 2 rumah dari sini kena COVID. Lalu kami pun pulang. Setelah itu lockdown, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan tidak keluar sama sekali. Setelah itu barulah, dan hari ini bertemu lagi tahun 2022 bulan Juni. 2 bulan, 2 tahun, 3 bulan tidak bertemu dengan guru kita semua, Buya ya. Tapi saya tetap mengikuti beliau melalui channel Al-Bahjah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Artinya apa? Zahirnya tidak bertemu, tapi batin tetap, dan kami tetap berhubungan komunikasi melalui alat-alat komunikasi modern. Beliau menyampaikan doa, mengucapkan tahniah, itu kami tetap, Masya Allah, Tabarakallah. Benar kata Rasulullah SAW, mujalasatus sholihin, duduknya bersama orang-orang soleh adalah rohah, adalah ketenangan. Al-Fakir Abdul Somad kemanapun pergi, dari mulai Aceh sampai ke Makassar, sampai ke Kalimantan, sampai ke Papua, selalu mencari ulama-ulama. Kenapa? Karena yang Al-Fakir rasakan, duduk bersama orang-orang soleh itu ketenangan. Tidak ada minta apa-apa, hanya duduk melihat wajah mereka, mendengar mereka bicara, mohon doa. Selalunya datang itu salaman, minta nasihat. Kalau kebetulan ada pengajian, ikut kajian, itu merasa ketenangan yang luar biasa.
Ibarat handphone baru saja ketemu yang selama ini sudah lowbat, low signal, lalu kemudian ketika ketemu itu cas kembali. Jadi nanti kalau setelah pulang dari Al-Bahjah ini kelihatan nanti Tausiah Abdul Somad makin menggelegar, maklum itu handphone baru dicas. Ada orang kesegarannya kalau habis piknik jalan-jalan ke sana kemari. Ada orang dia semakin semangat kalau habis jogging olahraga. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain kebiasaannya. Al-Fakir Abdul Somad, saya kalau ingin membangkitkan semangat, makanya jamaah selalu bertanya, Ustaz olahraganya apa? Kamu nyindir karena saya kurus. Ustaz makanannya apa? Minum suplemennya apa? Selalu mengunjungi para ulama, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena itu yang dilakukan dulu oleh orang-orang soleh. Karena mereka tidak hanya sekedar mendapatkan ilmunya, tapi doanya. Berapa banyak orang berilmu tapi tidak dapat doa, tak ada barokahnya sama sekali. Barokah ziyadatul khair. Ziyadatul khair, umur mungkin tidak panjang, tapi kebaikannya panjang. Di antaranya Imam An-Nawawi, mungkin ilmu tidak banyak, tapi kemudian barokahnya banyak, sehingga itulah yang diharapkan. Makanya kita kalau mendoakan orang itu yang didoakan barokahnya. Ada kedua mempelai kita doakan barokah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Ada anak yang baru lahir yang kita doakan barokahnya, barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahid wa ruzqta birrahu wa balagha asyuddahu. Ada orang yang umurnya bertambah yang kita doakan barokahnya, barakallahu fi umrik, barokah, barokah, barokah. Barokah diambil dari kata barokah yang buruku, artinya onta yang turun ke tanah. Saya punya onta, ibu punya onta, bapak punya onta. Saya punya tanah, ibu punya tanah, bapak punya tanah. Tanah kita kosong, tapi tiba-tiba ada seekor onta datang. Dan onta itu memilih, kira-kira di tanah mana aku akan turun. Setelah dia pilih, akhirnya onta itu turun di tanah milik saya. Loh, tanahnya kan 3 Pak Ustaz, tanah Ustaz, tanah ibu, tanah bapak. Kenapa onta itu turun di tanah Ustaz? Ya, yang ngomong saya ya terserah saya. Maka ketika onta itu turun di tanah saya dapat bulu onta, saya dapat kulit onta, saya dapat daging onta, saya dapat manfaat kendaraan onta. Maka arti barokah, tanahnya sama tapi ada kelebihan. Begitu juga dengan umur, begitu juga dengan usia, begitu juga dengan ilmu. Maka insya Allah dengan istiqomahnya kita di majelis ilmu ini, kita mendapatkan barokahnya insya Allah. Kenapa Ustaz itu ngomongnya cepat sekali? Itu salah satu min alamatil grogi. Ya kalau berhenti nanti bahannya hilang. Kenapa Ustaz dari tadi ngelihatnya ke atas terus? Mau ngelihat, saya mau berhenti di jam 7.30. Pas. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan. Guru, itu yang dapat Al-Fakir sampaikan untuk jamaah. Mudah-mudahan jamaah mendoakan senantiasa kita istiqomah.